الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Jamaah musholan rahman rahimani wa rahimakumullah. Kembali di pertemuan kita kali ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas pelajaran kita dalam kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan pembahasan kita di pertemuan kali ini masih seputar pembahasan hadis yang kedua yang dinamakan dengan hadis Jibril. Hadis yang terhimpun di dalamnya maratibuddin, tingkatan-tingkatan dalam agama kita, yang terdapat di dalam hadis tersebut penjelasan mengenai rukun-rukun Islam, kemudian penjelasan mengenai rukun iman, dan pada pertemuan yang terakhir yang telah kita bahas yaitu pembahasan mengenai rukun di dalam ihsan. Jadi dalam agama kita terdapat 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Di pertemuan yang terakhir telah kita bahas yang berkaitan dengan al-ihsan. Al-ihsan secara asal adalah al-ikhlas. Saya ulang kembali. Sedikit saya akan ulang. Bahwa al-ihsan secara asal itu adalah al-ikhlas. Apa itu al-ikhlas? Iqa'ul amali ala akmalil ikhlas. Apa itu ihsan? Melakukan sebuah amal ala akmalil ikhlas, di atas ikhlas yang paling sempurna. Itu namanya ihsan. Sebagaimana yang telah kita bahas ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, atadri mal ihsan?" Wahai Muhammad, tahukah engkau apa itu ihsan? Atau dalam riwayat yang dimana Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, fa akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini martabat yang ketiga. Jadi ihsan itu melakukan sebuah amalan di atas ikhlas yang paling sempurna. Dan rukunnya hanya satu saja. Berbeda dengan rukun di dalam Islam ataupun dalam iman. Islam memiliki rukun yang 5. Iman memiliki rukun yang 6. Dan ini sudah paten. Karena bagian dari perkara yang usul, perkara yang pokok dalam agama kita. Tidak boleh ada di dalamnya modifikasi. Ya, tidak boleh. Tidak boleh ada satupun perubahan di dalam rukun Islam ataupun rukun iman. Karena ini adalah bagian dari pokok di dalam agama kita. Ya, bukan bagian dari perkara-perkara furu', ya, perkara-perkara cabang dalam agama kita, akan tetapi bagian dari perkara pokok. Adapun ihsan rukunnya hanya satu. Sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Meskipun engkau tidak melihatnya, akan tetapi ya, Allah melihatmu. Maka ihsan adalah iqaul amal ala ahsani wujuhihi bin nisbati ila zahiri wal batin. Itu melakukan amal di atas segala sisi kebaikan, baik yang zahir maupun yang batin. Karena ada amalan-amalan yang sifatnya zahir, ada amalan-amalan yang sifatnya batin. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Maka yang zahir disebut seseorang melakukan amalan dengan ihsan. Ihsan itu dengan baik, yaitu an yakuna fi ghayatil mutaba'ati lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melakukan ibadahnya tersebut dengan tujuan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sifatnya zahir. Salatnya dia mengikuti sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam praktekkan. Sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Nabi SAW mengatakan dalam hadis qaulinya, sebagaimana beliau sabdakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dan seluruh amalan-amalan yang lain pun demikian. Jadi seorang dianggap baik amalan zahirnya manakala mengikuti apa yang Nabi SAW contohkan. Yang berikutnya adalah wa fi batinihi, dan di dalam batinnya fi ghayatil ikhlasi lillahi fil amal. Dia melakukan ibadahnya tersebut, amalannya tersebut dengan tujuan ikhlas karena Allah Ta'ala di dalam dia melakukan amalan tersebut.
Sehingga ihsan akhassu minal iman. Ihsan itu lebih khusus dari iman. Dan iman lebih khusus dari Islam. Maka di dalam agama kita perkara 3 hal ini adalah perkara yang amat sangat penting. Fahadhihi umuruddini tsalatsah. Maka ini adalah 3 perkara dalam agama kita. Ya, tentang Islam, tentang iman dan ihsan. Ya. Dan berikutnya, setelah Nabi SAW ditanya tentang 3 hal tersebut, maka kemudian Jibril pun kembali bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa pertanyaan yang keempat ini? Yaitu pertanyaan mengenai hari kiamat. Maka Jibril mengatakan, fa akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Ya, maksudnya adalah kapan terjadinya hari kiamat. Maka jawaban Nabi SAW, beliau mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih tahu dibandingkan dengan orang yang bertanya. Yang bertanya adalah malaikat Jibril, ya, Sayyidul Malaikah, pimpinannya para malaikat. Yang ditanya adalah Sayyidul Al-Anbiya wa Rusul, pimpinannya para nabi dan rasul. Namun jawabannya, orang yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Nabi SAW tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dan malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang amat sangat dekat kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala, juga sama, tidak mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ya, dulu ada orang yang meramal tentang kejadian hari kiamat. Namun ternyata sebelum hal tersebut terjadi, orang yang meramal sudah mati duluan. Kiamat terjadinya tanggal berapa waktu itu dia kasih? 9 bulan 9 2009. Ya, tapi ternyata orangnya sudah lewat duluan. Ya, nggak ada yang bisa untuk dia menyatakan, memastikan kapan terjadinya hari kiamat. Di dalam hadis ini, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat, padahal di situ adalah bagian dari rukun iman. Bagian dari apa? Rukun iman. Rukun iman keberapa? Beriman kepada hari kiamat. Kita percaya, kita yakin tentang hari kiamat. Ini bagian dari rukun yang ke-5 dari rukun iman. Ya. Kata muallif, lamma kana min jumlati arkanil iman
Al-imanu bil yaumil akhir wa huwa yabda'u bi qiyamis sa'ah wa nihayati dunya. Fa qiyamus sa'ati huwa nihayatu dunya wa bidayatul akhirah. Maka hari kiamat adalah di antara bagian dari rukun iman, yaitu beriman kepada hari akhir. Dia adalah awal ditegakkannya hari kiamat dan sebagai akhir dari kehidupan dunia. Dan hari kiamat adalah akhir dari kehidupan dunia dan awal mula dari kehidupan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap waktu itu ada penghabisannya. Kehidupan dunia itu habis, selesai manakala Allah Subhanahu wa taala tegakkan padanya hari kiamat. Dan keimanan kita kepada hari kiamat adalah keimanan yang mutlak adanya. Tidak boleh di dalam diri kita ada keraguan sedikit pun. Berbeda dengan orang-orang kafir. Bahkan mereka membuat film untuk menakut-nakuti manusia. Walaupun tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran, namun gambaran yang ada di film tersebut itu gambaran yang amat sangat jauh dari apa yang mereka prediksikan. Bahkan mereka berusaha untuk mencari tahu kapan hari kiamat itu akan ada. Dan orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka di antara kepercayaannya adalah mengingkari tentang adanya hari akhir. Allah taala firmankan dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-7. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Dan salah satu dari keimanan kita kepada hari akhir adalah adanya hari kebangkitan yang dikenal dengan Yaumul Ba'ts. Qul, katakanlah, bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltu wa dzalika 'ala Allahi yasir. Katakanlah ya Muhammad, sekali-kali tidak, demi Tuhanku, niscaya kalian benar-benar akan dibangkitkan. Kemudian akan dikabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian lakukan di dunia. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu bagi Allah amatlah mudah. Kenapa mudah? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang tidak ada, itu mudah bagi Allah. Apalagi membangkitkan sesuatu yang sudah pernah ada. Yang belum pernah ada sebelumnya saja bagi Allah sangat mudah. Apalagi sesuatu yang sudah ada kemudian diadakan kembali. Tentu bagi Allah amatlah sangat mudah. Kata penulis, wala yakfi anal insan yu'minu bil yaumil akhir bal la budda an ya'mala lil yaumil akhir fa ya'malu as-salihati wa yatubu minas sayyi'at. Maka seorang manusia enggak cukup dia beriman kepada hari kiamat, akan tetapi
hendaklah dia berusaha untuk beramal, mempersiapkan amal menuju hari kiamat. Apa yang harus dia lakukan? Dia lakukan amalan-amalan soleh. Dia bertaubat dari segala kesalahannya. Wa yasta'iddu li hadzal yaum. Dia harus bersiap diri terhadap datangnya hari kiamat. Hadza huwal maqsud. Dan inilah yang diinginkan dalam agama kita. Bukan hanya sebatas percaya saja. Tapi konsekuensi dari kepercayaan kita terhadap hari kiamat adalah kita mempersiapkan diri dengan amalan yang terbaik. Amma mujarradul imani bil yaumil akhir wa la yasta'iddu wa la ya'malu lahu fa innahu la yastafidu min hadzal iman. Maka kalau hanya sebatas dia iman saja kepada hari kiamat, tidak ada upaya dia untuk mempersiapkan diri, nggak ada dia untuk mengamalkan sesuatu amal soleh yang akan dia siapkan untuk hari kiamat, maka ini tidaklah bermanfaat. La yastafidu min hadzal iman. Nggak bisa memberikan manfaat dengan keimanannya tersebut, dengan kepercayaannya tersebut. Karena kepercayaan itu butuh kepada pembuktian. Wa qiyamus sa'ah wa tawqituhu la ya'lamuhu illallah. Tegaknya hari kiamat, waktunya hari kiamat itu tidak diketahui. Tidak ada yang bisa memprediksi kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan ilmunya yang menentukan, yang memastikan, yang menetapkan tentang terjadinya hari kiamat. Ini adalah hak mutlak yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Falam yukhbir bihil malaika. Allah enggak mengabarkan kepada para malaikat. Walam yukhbir bihi rusul. Allah pun tidak mengabarkan kepada para rasul. Bal innallaha jalla wa ala akhfa ilmahu anil khalqi. Bahkan Allah jalla wa ala menyembunyikan pengetahuan tentang terjadinya hari kiamat dari makhluknya. Li'annahu laisa lin-nasi maslahatan fi ma'rifati mata taqumus sa'ah. Kenapa sebabnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan kepada manusia? Allah enggak mengabarkan kepada para malaikat. Malaikat yang paling mulia saja tidak Allah kabarkan. Rasul yang paling mulia saja tidak Allah kabarkan. Bagaimana dengan manusia yang levelnya jauh dari mereka? Mengapa demikian? Karena sungguhnya tidak ada kemaslahatan bagi manusia di dalam mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Innamal maslahatu fil imani bi qiyamiha wal isti'dadi laha. Akan tetapi kemaslahatan yang akan didapati oleh manusia manakala dia beriman terhadap datangnya hari kiamat dan dia mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Ini kemaslahatan buat manusia. Adapun mencari tahu itu tidak maslahat buat dirinya. Hadza huwal maqsud. Inilah tujuannya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan secara khusus kapan terjadinya hari kiamat? Wa amma waktu qiyamis sa'ah fa hadza ila Allah jalla wa ala. Adapun waktu tegaknya hari kiamat, maka ini dikembalikan urusannya kepada Allah jalla wa ala. Sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'anul Karim dijelaskan bahwa hari kiamat adalah mutlak hak Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kapan
datangnya. Waqad jaa fil Qur'an fi ayatin katsiratin bayanun annahu la ya'lamu waqta qiyamis sa'ah illallah. Al-Qur'an banyak menjelaskan, ya, di dalam ayat Al-Qur'anul Karim banyak menjelaskan, ya, bahwa nggak ada yang tahu, siapapun kita, kapan terjadinya hari kiamat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala firmankan di dalam surah Luqman ayat 34. Dalam surah Luqman ayat 34, Allah Ta'ala firmankan, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya di sisi Allah mengenai ilmu pengetahuan tentang datangnya hari kiamat. Ini pertama. Yang tahu hanyalah Allah. 5 perkara ini yang tahu hanyalah Allah. Allah enggak buka, ya, pengetahuan tentang 5 perkara ini. Yang kedua, wa yunazzilul ghaith. Tentang apa? Tentang turunnya hujan. Ya, tentang turunnya hujan. Walaupun ada BMKG sekalipun, ya, itu hanya prediksi saja. Ya, hanya prediksi saja. Perakiraan cuaca, bukan memastikan, ya, cuaca tersebut, akan tetapi hanya perakiraan saja. Hanya kira-kira. Ya, dhon. Ya, bukan sebuah kepastian. Hujannya deras, ya, hujannya tidak deras, hujannya gerimis, ya, itu hanya sebatas perakiraan cuaca saja. Pendekatan ilmu pengetahuan. Ya. Yang kedua, yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Walaupun ada USG sekalipun. Iya, USG direkam, ternyata apa? Yang akan lahir adalah laki-laki. Ternyata yang keluar perempuan. Pas di USG ternyata perempuan, yang ternyata yang keluar adalah laki-laki. Banyak kemungkinannya. Kenapa? Karena yang tahu hanyalah Allah. Ya. Yang ada di dalam perut seorang ibu tersebut nanti lahir laki atau perempuan, Allah yang menentukan. Yang ketiga, yang keempat, wa ma tadri nafsum bi madza taksibu ghadan. Dan tidak ada yang tahu, ya, seorang jiwa pun apa yang akan dia perbuat untuk hari esok. Dia nggak tahu. Ya. Besok pengen melakukan apa nggak tahu. Maka di antara ajaran di dalam agama kita, ketika kita tidak punya kemampuan tentang apa? Tentang apa yang kita akan perbuat besok, meskipun kita sudah planning dengan matangnya, maka apa dalam syariat kita dianjurkan untuk mengucapkan insya Allah. Ya, jika Allah menghendaki. Ya, ini bukan memastikan, akan tapi jangan dijadikan sebagai ucapan insya Allah sebagai kambing hitam. Ya, ya, untuk apa? Untuk mengatakan bahwa dia tidak mau melakukan perkara tersebut, ya, maka berdalih dengan ucapan insya Allah. Insya Allah sebagai tahqiqan. Ya, ini apa? Ini sebagai bentuk sebuah keyakinan. Insya Allah besok saya melakukannya. Ya, bukan insya Allahnya, ya, insya Allah di sini, ya, di Cimanggis. Tapi insya Allahnya insya Allah yang memang benar insya Allah. Iya. Ya, pengen melakukannya. Ya, kalau orang sudah mengucapkan insya Allah, kadang-kadang kesannya adalah apa? Ya, kesannya pasti dia nggak mau datang. Besok datang ya insya Allah. Ini pasti nggak datang. Padahal insya Allah itu pastinya datang. Tapi kalau sudah orang bilang insya Allah, ini udah alamat, ini tanda nggak datang. Ya, padahal keliru. Kalau sudah dia mengatakan insya Allah, ya, mestinya adalah dia wujudkan, ya, apa yang, ya, dia rencanakan tersebut.
Kemudian yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan yang enggak ada yang tahu, ya, jiwa manapun juga kapan, ya, dan di bumi mana dia akan mati. Enggak ada yang tahu. Ya, walaupun kelahirannya ada di mana, ya, ada di Perancis sekalipun, perapatan Cimanggis, ya, nggak ada yang tahu. Bisa jadi matinya bukan di sini, ya, matinya di tempat lain. Ya, matinya di tempat lain. Nggak ada yang tahu kapan dia mati, di mana dia mati, nggak ada yang tahu. Ini rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengetahui tentang perkara kapan datangnya hari kiamat, ya, tentang turunnya hujan, apa yang ada di dalam rahim, ya, tentang apa yang kita akan lakukan esok hari, ya, kapan kita mati, di tempat mana kita mati, ya, ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Maka Allah Ta'ala tutup, innallaha alimul khabir, sungguhnya Allah maha mengetahui, ya, lagi maha, ya, teliti. Fa ilmu sa'indallah, ya, maka pengetahuan tentang hari kiamat itu di sisi Allah. Wala yajuzu li ahadin an yaqul inna sa'ah taqumu fi waqti kadza wa ya'tamidu ala hisabatin wa ala khirafatin wa ala awhamin. Maka enggak boleh seorang pun mengatakan sesungguhnya, ya, hari kiamat itu akan datang pada waktu ini, ya, dan bahkan dia beriktimat, bersandar kepada perhitungan tertentu, ya, dan atau pada cerita-cerita khurafat yang tidak ada asal usulnya atau hanya praduga saja, maka ini, ya, nggak boleh dilakukan. Ya, mengapa demikian? Ini bagian dari takalluf, membebani diri. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan pengetahuan tentang hal tersebut. Kalau ada orang yang melakukan itu, maka 100% kita katakan bahwa orang itu berdusta. Tapi anehnya, ya, ada aja yang membenarkan. Ya, ada aja yang membenarkan. Walaupun sudah keliru, ya, ada aja yang membenarkan. Ya, menunjukkan bahwa lemahnya pengetahuan agama yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, seolah-olah ada orang yang berbicara tentang perkara yang gaib, kemudian apa? Kemudian diklaim perkara tersebut adalah perkara yang benar, akhirnya dibenarkan. Ya, dengan semudah itu dia membenarkan. Padahal, ya, jelas-jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan pengetahuan tentang hal tersebut. Ya. Mengapa demikian? Li'annahu la yumkin an Allah yahjibu ilma qiyamis sa'ah wa ya'ti ahadun ya'rifuhu abadan. Karena sungguhnya tidak mungkin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katanya, ya, menyembunyikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ya. Dan mereka begitu. Wa ya'ti ahadun ya'rifuhu abadan, maka datanglah seorang yang memperkenalkan, yang mengetahui tentang hal tersebut, maka nggak bakal mungkin. Ya. Wa ya'ti ahadun ya'rifuhu abadan. Ya. Selama-lamanya nggak bakal ada yang tahu tentang hari kiamat itu kapan datangnya. Ya. Maka bukan perkara yang hikmah manakala seseorang bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Yang paling penting adalah pertanyaan, amalan apa yang harus saya persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Inilah pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat Nabi SAW. Para sahabat Nabi SAW, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, itu pertanyaan yang berkualitas. Ya, pertanyaan tentang apa yang harus kami siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Adapun orang-orang saat ini, ya, seolah-olah apa?
seolah-olah lebih tahu. Ya. Bahkan apa? Bahkan keinginan tahunya tersebut ternyata tidak mengandung hikmah. Tidak bisa diambil sebuah pelajaran. Kapan ya terjadinya hari kiamat? Enggak ada. Laisa minal hikmah antas al-an qiyamisah. Ini bukan bagian dari hikmah. Ya, Anda bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Akan tetapi kalau mau diambil pelajaran, yaitu Anda bertanya apa yang harus saya siapkan, apa yang harus saya perbuat untuk menghadapi hari kiamat. Ya. Maka malaikat Jibril alaihissalam ketika mengetes Nabi SAW, maka kemudian malaikat Jibril melanjutkan pertanyaannya. Akhbirni. Ya. Ketika apa? Ketika Nabi SAW ditanya, akhbirni anis sa'ah. Kabarkanlah kepadaku, beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat. Maka Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tentang hari kiamat tidak lebih tahu dibandingkan orang yang bertanya. Maksudnya apa? Ana wa anta sawa. Saya dan engkau sama. Ya, kita enggak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Padahal malaikat Jibril alaihissalam adalah sayyidul malaikah. Nabi Muhammad SAW sayyidu waladi Adam. Ya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah pemimpinnya ya, seluruh anak manusia, keturunan Nabi Adam. Enggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Ya. Maka kemudian malaikat Jibril bertanya setelah itu, ya, akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepada aku tentang apa? Tentang tanda-tandanya. Ya, tentang tanda-tanda hari kiamat. Amarat itu alamat. Bahasa Arab ya, alamat itu ya, sering kita ngomong alamat itu artinya apa? Tanda-tanda. Ya, alamat. Ada nggak alamatnya gitu kan? Ya, kalau kita alamatnya di mana? Ya, berarti orang itu sudah diketahui ya, di mana dia ada kan gitu. Ya, alamatnya di mana? Oh, di sini. Dia di RT 1 RW 4. Ya, nomor sekian. Ketahuan. Ya. Makanya ketika ditanya tentang tanda-tandanya, alamat ini menunjukkan apa? Al-alamat allati tadullu ala qurbi qiyamis saati maujudah. Tanda-tanda yang menunjukkan tentang dekatnya hari kiamat. Ini ada. Ya. Tanda-tanda tentang hari kiamat itu datangnya itu dekat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ya, di ayat yang ke-18. Allah taala firmankan, fahal yanzuruna illa sa'ah am ta'tiyahum baghtah faqad jaa asyratuha. Dalam surah Muhammad surat ke-47 ya, di ayat ke-18 Allah taala firmankan, fahal yanzuruna illa sa'ah an ta'tiyahum baghtah faqad jaa asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat. Maksudnya adalah kata Sa'di, fahal yanzuru haula al-mukadzibun aw yantadhirun. Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu, orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Aw yantadhirun, ataukah mereka tunggu-tunggu tentang hal tersebut. Illa sa'ah, melainkan hari kiamat an ta'tiyahum baghtah, yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Jadi hari kiamat itu datang secara tiba-tiba. Wa hum la yash'urun, mereka enggak merasakan. Faqad jaa asyratuha, dan sungguh telah datang ya tanda-tandanya.
fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang. Allah Subhanahu wa taala sampaikan faqad jaa asyratuha, kata Sa'di dalam tafsir beliau, alamatuha ad-dalatu ala qurbiha, yaitu tanda-tanda hari kiamat yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Ya, jadi hari kiamat itu tanda-tandanya dekat. Ya. Akan tetapi waktunya, kapan datangnya hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat, nggak ada yang tahu. Tanda-tandanya dikabarkan nggak? Dikabarkan. Allah Ta'ala sampaikan, faqad jaa asyratuha, dan sungguh telah datang tanda-tandanya. Amal alamatul lati tadullu ala qurbi qiyamis sa'a fahiya katsiratun wa ma'lumatun. Adapun tanda-tanda yang menunjukkan tentang dekatnya hari kiamat itu banyak. Dan itu diketahui. Ada yang tanda-tandanya besar, ada tanda-tanda kecil. Bahkan para ulama kita, mereka menulis satu kitab yang secara khusus menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya adalah sifatu asyratis sa'ah, sifat tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya juga kitab yaitu Ittihaful Jama' fi mawarada fi asyratis sa'ah, Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah. Atau kitab Asyratus Sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat, Syekh Yusuf Abdullah Al-Wabil. Atau juga Al-Qiyamah Al-Kubra, Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar. Jadi para ulama nulis tentang apa? Tentang tanda-tanda hari kiamat. Karena memang ada nas yang menunjukkan hal tersebut. Bahkan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini adalah bagian dari tanda datangnya hari kiamat. Ya. Jadi diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai penutup Nabi dan Rasul, ini salah satu bagian dari tanda hari kiamat. Adapun yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, itu hanyalah dua. Dan bukan tanda yang besar. Adapun tanda yang besar diantaranya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam ke dunia. Di antaranya juga turunnya Dajjal, datangnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, dan seterusnya. Kalau pembahasan mengenai asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat itu panjang. Dari mulai tanda-tanda yang kecil sampai dengan tanda-tanda yang besar. Itu dirinci oleh para ulama, dijelaskan secara rinci mengenai tanda-tanda tersebut. Disebutkan di sini ketika malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi, "Akhbirni an amaratiha," kabarkan kepada saya, beritahukan kepada saya tentang tanda-tandanya. Maka Nabi SAW menjawab. Ini membuktikan bahwasanya ketika seseorang bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat, ini menunjukkan di dalamnya perkara yang boleh untuk ditanyakan. Adapun perkara yang tidak boleh untuk ditanyakan, kapan datangnya hari kiamat. Adapun tanda-tanda hari kiamat itu seperti apa? Sebagaimana yang ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, maka ini diperbolehkan. Apa buktinya? Buktinya Nabi SAW menjawab pertanyaan tersebut. Nabi menyebutkan dua tanda. Tanda yang pertama, antalidal amatu rabbataha, yaitu seorang budak wanita yang melahirkan tuannya.
Ini tanda yang pertama. Seorang budak wanita ya melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Ya, maknanya yang pertama kata para ulama, anna ma'nahu annahu yaqurut tasarri fi akhir zaman. Nanti di akhir zaman itu banyak perbudakan. Ya, banyak perbudakan. Di akhir zaman itu ya banyak munculnya perbudakan. Ya. Sehingga apa? Ya. Anna bintal amah takunu hurratan. Nanti anak wanita dari seorang budak menjadi seorang yang merdeka. Kenapa demikian? Karena akan mengikuti tuannya, akan mengikuti majikannya, akan mengikuti daripada ayahnya tersebut. Ya, tidak menjadi seorang budak seperti ibunya. Ya. Maka anaknya tersebut menjadi anak yang merdeka, bukan menjadi anak ya sebagaimana status seperti ibunya itu seorang budak. Ya, tidak, menjadi seorang yang merdeka. Maka dikatakan fatakunul bintu sayyidatan li ummiha. Maka jadilah anak perempuan itu sebagai sayyidah, sebagai nyonya ya bagi ibunya. Kalau laki-laki berarti menjadi seorang tuan bagi ibunya sendiri. Ini makna yang pertama, akan muncul di akhir zaman banyaknya perbudakan. Karena perbudakan itu sebabnya karena peperangan. Ya, munculnya perbudakan. Dulu masih ada perbudakan. Adapun zaman sekarang itu tidak lagi ada perbudakan. Ya, tidak ada lagi perbudakan. Mana yang kedua? Ya, wallahu a'lam annahu yakthurul 'uquq fi akhir zaman. Ya. Menunjukkan bahwa maksud dari penjelasan Nabi bahwa seorang budak perempuan melahirkan tuannya, maksudnya adalah banyaknya orang-orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya. Banyaknya orang-orang yang melakukan ya, seorang anak yang melakukan perbuatan durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini maksud dari ya antalidal amatu rabbataha. Yaitu seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ya, seorang anak seolah menjadi apa? Ya, menjadi raja untuk orang tuanya. Yes. Sehingga apa? Sehingga si anak ini merasa kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dari orang tuanya. Dan ini banyak ya yang terjadi saat ini. Ya, seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Ya, bahkan seorang anak membunuh orang tuanya sendiri ya, dengan teganya, ya, dengan sadisnya membunuh orang tuanya dan tidak merasa bersalah, ya, dan tidak merasa bersalah. Ini yang pertama. Apa? Ini makna yang kedua. Ya, ini makna yang kedua. Ya, dan ini yang dipilih oleh banyak para ulama tentang ya ciri yang pertama. Ya, ciri yang pertama yang dimaksud dari seorang budak wanita melahirkan ya, tuannya, yaitu banyak ya, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan ya, realita yang saat ini kita lihat ya, itu terjadi ya, di masyarakat kita. Mulai terjadi pergeseran. Ya. Kalau dulu orang tua kaya, anak jadi raja. Ya, kalau sekarang anak kaya, ya orang tua jadi babunya. Ya, jadi babunya. Ya, seolah-olah jadi di bawah daripada ya, anaknya. Ya, padahal kedudukan orang tua adalah kedudukan yang amat sangat tinggi. Ya, dan di dalam Islam bagian dari al-kabair yaitu uququl walidain. Bagian dari dosa besar adalah ya, dia melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Di antara bagian dari dosa besar itu melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri yang kedua, antara al-hufatal uratal alah ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan.
Ya, engkau melihat al-hufah, yaitu orang yang tidak beralas kaki. Al-urah, yaitu orang yang tidak berpakaian. Al-alah, orang miskin. Ri'asyai, mereka berlomba-lomba. Ri'asyai, yang mereka apa? Yang mereka mengembala binatang, ya, mengembala kambing. Apa? Ri'asyai yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba untuk apa? Untuk mendirikan bangunan. Yang dimaksud dengan antarul hufatan uratal alah ri'asyai, yaitu sifatul badiyah, yaitu sifat-sifat yang ada pada orang-orang pedalaman. Ya. Yang pertama adalah hufah, hufatun aqdamahum, yaitu mereka nggak beralas kaki. Ya, maka makin baik sebuah peradaban, ya, maka apa? Makin kenal dia yang namanya etika. Ya, yang namanya apa? Adab. Uratan ajsamuhum, ya, uratun ajsamahum, itu mereka yang memakai pakaian takunu mutawadhi'atan aw thiyaban la tasturu jami'a abdanihim, itu mereka memakai pakaian akan tapi pakaian yang minim, ya, memakai pakaian yang tidak menutupi seluruh badan mereka, itu namanya apa? Urah. Ya, jadi engkau melihat, ya, orang yang tidak beralas kaki, ya, dan orang yang tidak berpakaian. Maksudnya apa ini? Tadi, ya, orang yang berpakaian itu enggak menutupi semuanya. Makanya orang makin mengenal peradaban yang baik, ya, dan peradaban sebuah negeri itu bagus manakala apa? Manakala makin tahu tentang batasan apa yang harus dia tutupi dari bagian tubuhnya. Ya, bukan dipamerkan. Makin menjadi kemunduran sebuah peradaban, sebuah negeri, manakala dia tidak mengetahui daripada apa? Auratnya. Mana yang harus dia tutupi? Mana yang harus dia umbar? Kalau sekarang, ya, seolah-olah menjadi orang yang modern, manakala apa? Ya, manakala dia terlihat auratnya. Terlihat auratnya. Padahal apa? Padahal semakin orang modern, makin dia tahu, ya, tentang apa? Tentang auratnya yang harus dia tutupi. Coba lihat orang-orang pedalaman, ya, pakaiannya minim, ya, nggak beralas kaki. Ya ini. Ya. Dan bahkan apa? Ri'asyai, yaitu mereka mengembala kambing, mengembala ternak. Maksudnya adalah bisa kambing, bisa, ya, hewan-hewan yang lain seperti onta. Ini kebiasaan yang ada, tabiat dari orang-orang pedalaman. Ya, itu yang mereka lakukan. Artinya apa? Mereka nggak kenal, ya, peradaban luar nggak kenal. Ya, nggak ada yang mereka kenal dari peradaban yang ada di luar. Itu saja yang mereka ambil dari apa? Dari ma'isyahnya. Nggak ada mereka untuk berpikir yang lain. Nggak ada. Untuk berpikir kepada sebuah kemajuan. Nggak ada. Mereka berpikir seperti itu. Akan tetapi apa? Ya, akan tetapi yang tatawaluna fil bunyan. Mereka justru berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Ya. Mereka berbangga-bangga untuk apa? Mendirikan bangunan. Ya. Kullu wahidin yuridu an yakuna asan minal akhar fi binayatihi wa madhariha wa irtifa'iha fahadha min alamatin wa min mu'jizatir rasul sallallahu alaihi wasallam haitsu akhbara an syai'in waqa'a kama akhbara alaihi salatu wassalam. Ya. Dan apa? Setiap orang ingin untuk lebih baik dari yang lainnya dalam soal bangunannya, ya, dalam hal penampilannya, bahkan apa? Meninggikan bangunannya. Dan inilah di antara tanda-tanda
Dan di antara mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengabarkan tentang sesuatu yang pasti terjadi sebagaimana yang beliau kabarkan, ya kan? Ya, orang dilihat dari apa? Dari apa yang dia miliki. Ya. Properti apa yang sudah dia miliki. Itu yang menjadi nilai di tengah-tengah masyarakatnya, apa yang sudah dia miliki. Ya. Dari kemewahan hidup, apa yang sudah dia dapati. Ya, sehingga apa? Mereka berbangga-bangga soal tersebut. Dan inilah di antara bagian dari ciri, ya, tanda-tanda hari kiamat. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alhaakumut takatsur. Ya. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Ya. Bahkan apa? Orang nggak bakal lupa. Ya, bahkan apa? Semakin dia rakus terhadap kehidupan dunia, ya, kecuali berhenti kalau sudah masuk ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir, ya, sampai kalian masuk ke dalam kubur baru berhenti. Ya, nggak lagi dia bermegah-megahan, nggak lagi dia bangga-bangga dengan apa yang sudah dia miliki. Ya, tsumman talaqa, kemudian orang itu pergi. Ya, kemudian malaikat Jibril pergi, nggak ada yang tahu itu siapa. Ya, maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, atadruna manis sa'il? Ya, adakah di antara kalian yang tahu siapakah yang bertanya tersebut? Maka kemudian para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Apa kata Rasulullah? Innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Ini menunjukkan bahwa, ya, malaikat, ya, tidaklah dia datang hadir di tengah-tengah manusia dalam wujud malaikat. Kenapa? Karena manusia nggak bakal sanggup untuk melihatnya, ya, sesuai dengan wujudnya yang asli. Akan tapi malaikat datang dalam bentuk manusia. Hatta la yanfirun nas minhu, sehingga manusia nggak lari dari malaikat. Makanya malaikat Jibril datang pada Nabi, ya, itu datang, ya, dengan apa? Dengan sosok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, diantaranya sahabat yang sering malaikat Jibril datang menyerupai wajahnya, yaitu wajahnya Dihya al-Kalbi radhiyallahu anhu. Sahabat Dihya, ya, orang yang ganteng, ya, seorang yang rupawan, ya, itu sering apa? Ya, sering dimiripkan malaikat Jibril menyerupai wajahnya Dihya al-Kalbi. Ya, menyerupai wajahnya Dihya al-Kalbi. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, bahwa semua hal tersebut adalah bagian daripada, ya, al-qudrah minallah. Allah Subhanahu wa taala kasih kemampuan malaikat untuk menyerupai, ya, manusia. Dan ini merupakan dalil bahwa malaikat tashkulu bi ashkalin hasbal maslahah. Malaikat bisa menyerupai, ya, bentuk sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kudrah kepada malaikat. Ya, sesuai dengan kemaslahatan yang diinginkan. Ya, li ajli maslahatil bashar, karena ada kemaslahatan untuk manusia. Wan nas la yaruna al malaika, dan enggak ada manusia yang bisa melihat malaikat illa indal adab, kecuali nanti ketika di adab. Wal iyadu billah. Ya. Jadi, ya, malaikat Jibril datang kepada para sahabat Nabi SAW untuk mengajarkan tentang agama, ya, Islam. Dan hadis ini memberikan sebuah pelajaran bagi kita untuk kita semangat mempelajari agama. Dan wajib bagi setiap kita untuk mempelajari
agama kita. Dan nggak cukup bagi kita untuk mengatakan bahwasanya saya Islam, tapi nggak pernah ada upaya untuk mempelajari Islam. Ya. Dan nggak cukup dia untuk menisbatkan dirinya kepada Islam, tapi dia tidak tahu bagian daripada Islam. Ketika ditanya tentang Islam itu apa, dia nggak tahu. Rincian dari rukun Islam dia nggak tahu. Ya, tentang iman dia nggak ngerti. Ya, rincian dari rukun-rukun iman dia nggak tahu. Maka kata Syekh, fahadha minal ajaib. Ini perkara-perkara yang aneh. Kaifa yakunu musliman wa huwa la yadri ma huwal Islam? Mana mungkin dia mengaku Islam, ya mengaku Muslim, dia nggak kenal tentang agamanya. Hadi muskilah. Ini sebuah permasalahan. Ya. Makanya mudah sekali orang menyelisihi agamanya. Mengapa? Karena dia tidak tahu tentang hakikat daripada agamanya. Maka jangan aneh ketika ada seorang yang menghafalkan Al-Quranul Karim, akhirnya dia murtad. Akhirnya apa? Akhirnya dia menentang agamanya sendiri. Hafalan Al-Qur'annya tidak sampai kecuali hanya di kerongkongannya saja. Ya merukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agamanya sebagaimana anak panah keluar dari busurnya. Hilang agamanya. Kenapa? Ya, karena hanya sebatas kulitnya saja. Al-Quran bukan hanya untuk dihafalkan semata, namun juga Al-Quran butuh untuk ditadabburi, ya, dipahami maknanya, ya, diketahui kandungannya. Ini yang diinginkan di dalam agama kita. Ya. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk belajar tentang perkara-perkara agama ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan pula bagi kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini saja yang bisa disampaikan dan dijelaskan ya pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Apa? Ada? Selesai.